rasa-rasanya gitu kalau misalkan keputusan ini memang bahasanya orderan gitu untuk, jalan Gibran ini naik gitu ya tentu nggak sreg gitu. Dan semisal pakai pemaknaan demokrasi bahwa demos adalah rakyat dan Kratos adalah kekuasaan, yang berarti kekuasaan di tangan rakyat, ya hari ini itu sudah dikendalikan oleh segelintir elit politik. Menurut saya itu sangat mengecewakan sih. Visi misinya juga nggak membawa dampak apapun gitu untuk anak muda, dan menurut gue, ya gue sendiri nggak merasa tergugah sih dengan dia naik sebagai cawapres gitu. Ya cuman Gibran doang sih kayaknya yang dienakin. Saya Henry Hermawan, asli domisili di Bogor. Hari ini kegiatan saya adalah mahasiswa di Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi. Ya, nama gue Mutar Abdullah, gue asli Lampung. Setiap hari gue aktif sebagai mahasiswa di Fakultas Bahasa dan Seni. Halo, perkenalkan nama gua Muhammad Ragil Firdaus, bisa dipanggil Ragil. Gua asli dari Surabaya dan saat ini gua berkegiatan di Fakultas Bahasa dan Seni. Halo, nama gue Dinda, gue sehari-hari aktif di mahasiswa Fakultas Ekonomi, gue asal dari Jakarta. Hai, kenalin gue Umi, domisili Jakarta Selatan. Gue kuliah di Fakultas Ilmu Komunikasi. Sebenarnya akhir-akhir ini kan emang agak dikontroversikan kan publik nih gitu, dibuat bingung. Karena putusan pertama itu MK tidak mengabulkan gugatan 40 tahun. Tapi ternyata ya kalau bahasa kita di-prank lah. Selanjutnya itu ada putusan ternyata yang berpengalaman jadi kepala daerah, baik wali kota maupun gubernur itu ternyata diperbolehkan. Nah ini menjadi satu asumsi publik bahwa tidak terlepas dari kepentingan apa yang ada di putusan Mahkamah, Konstitusi tersebut. Apalagi kalau kita melihat, tatanan daripada kepentingan ini melibatkan keluarga Presiden Republik Indonesia yaitu Presiden Joko Widodo, yang mana Ketua Mahkamah Konstitusi Pak Anwar Usman ini merupakan paman daripada Gibran Rakabuming yang sedang diisukan untuk menjadi cawapres, daripada Bapak Prabowo Subianto. Dan pada akhirnya keputusan itu final hingga publik pun, merasa ini tidak terlepas daripada kepentingan yang ada. Bagi gue pribadi sih ini mencederai demokrasi ya, yang pertama. Bagi gue, yang perlu dilihat itu bagaimana alur sebelum putusan MK ini keluar. Karena kan sebenarnya, banyak gugatan-gugatan lain, yang juga mengajukan gugatan, soal batas ambang usia capres atau cawapres gitu. Tapi kenapa yang dikabulkan, itu adalah gugatan dari saudara Almas itulah, mahasiswa yang kemarin viral, di media sosial, katanya dia adalah seorang fans Gibran dan sedang menguji ilmunya sebagai anak hukum gitu. Eee, Kalau gue pribadi ngelihat dari alurnya, ya ini udah syarat sekali soal bicara kepentingan ya, bagaimana gugatan-gugatan lain, sebelumnya itu Anwar Usman, sebagai ketua MK, itu memilih untuk nggak menghadiri ya ketika rapat-rapat, hakim konstitusi karena, takut berbenturan dengan kepentingan. Nah, waktu itu, kalau yang gue baca dari media massa ya, sikap Usman itu sempat diapresiasi sebenarnya sebagai seorang negarawan yang, akhirnya menghindari, konflik kepentingan, dirinya dengan, gugatan yang sedang masuk di Mahkamah Konstitusi. Tapi, pada akhirnya gugatan yang baru masuk dari Almas itu, Usman di situ baru ikut ya, Anwar Usman di situ baru ikut dan kemarin alasannya diralat bahwa dia kemarin nggak bisa mengikuti itu karena sakit perut dan lain-lain. Ini kan, jadi semacam komedi lah di dalam politik nasional bagi, gue pribadi ya. Dan akhirnya kan, putusan bernomor 90 itu ya jadi satu tiket mulus lah di luar gugatan-gugatan lain. Yang kalau dilihat, gugatan Almas ini kan sebenarnya sempat mau dicabut dan kalau kita melihat undang-undangnya, sebenarnya gugatan yang telah dicabut itu sebenarnya nggak bisa dimasukkan kembali kan sebenarnya ke Mahkamah Konstitusi. Dan yang kedua, kehadiran Anwar Usman dalam, sidang atau keputusan Mahkamah Konstitusi itu juga sebenarnya berbenturan dengan, seingat gue pribadi sih Undang-Undang Kehakiman ya, di mana ketika itu satu gugatan berbenturan dengan kepentingan pribadi, di situ kan hakim nggak boleh ikut berembuk, dan mengambil keputusan. Itu aja sih. Gue melihat hal ini tentu sangat mengecewakan. Karena apa? Ketika akhirnya menilik dari, sejarahnya, ketika Gibran mencalonkan diri sebagai wali kota di Solo, itu kan akhirnya juga, menggunakan
lobby-lobby dari ayahnya, Jokowi, ke Megawati sebagai pemimpin partai untuk akhirnya Gibran dapat mencalonkan diri menjadi wali kota di Solo. Nah, hal serupa, hampir serupa, terjadi juga dalam kasus Mahkamah Konstitusi. Bahwasanya Gibran hari ini dimuluskan jalan politiknya untuk melanggeng ke bursa cawapres yang akan diadakan pada tahun 2024. Menurut saya itu sangat mengecewakan sih. Jujur gue sangat kecewa sih mendengar gugatan itu karena gugatan itu disetujui mendekati tahun-tahun politik seperti sekarang, apalagi banyak asumsi kalau misalkan ada kepentingan dalam gugatan tersebut. Dan gugatan itu juga sebenarnya ada beberapa hakim yang tidak menyetujui gugatan tersebut, tapi akhirnya gugatan tersebut tidak disetujui sih untuk umurnya, tetapi akhirnya ada syarat lah dia pernah berpengalaman pernah menjabat sebagai wali kota dan sebagainya gitu. Itu sangat menurut gue sangat kecewa sih dengan hal itu karena dengan hal tersebut akhirnya hanya meskipun akhirnya melibatkan anak-anak muda, tetapi tetap saja itu hanya orang-orang yang punya privilege yang bisa mendapatkan cawapres gitu. Oke, kalau dari gue sendiri itu jadi jalan spontan aja sih buat anak muda dari MK. Karena menurut gue kita udah keseringan nih dipimpin sama orang yang udah berumur dan belum tentu orang yang berumur itu lebih baik pimpinnya, gitu aja sih. Jadi jalan spontan aja buat anak muda. Sebenarnya serak-serak aja kalau misalkan itu terlepas dari kepentingan. Cuman kan pada akhirnya kenapa ini dijadikan sebagai asumsi yang itu ada kepentingan, karena kan Gibran nih, bisa dibilang putra mahkotanya lah gitu ya, pangerannya dari presiden kita gitu. Dan ini kenapa, rasa-rasanya gitu kalau misalkan keputusan ini memang bahasanya orderan gitu, untuk, jalan Gibran ini naik gitu ya, tentu nggak sreg gitu. Cuman kalau itu diumumkan, secara keputusan ini diumumkan untuk publik umum, itu sebenarnya jadi harapan anak muda gitu kan. Jadi satu hal yang bagus untuk anak muda gitu. Cuman karena momentum politiknya gitu, momentum, Gibran yang sedang digadang-gadang, Pak, Pak Anwar Usman yang sedang ada di Mahkamah Konstitusi, juga Pak Jokowi yang sedang hari ini menjabat presiden, sehingga asumsi sreg nggak sreg itu ya ketarik ke politik dinasti gitu. Gue sih melihat kondisi kayak gitu prihatin dan sekaligus marah ya. Bahwa ya demokrasi ya akhirnya ya juga ya bukan lagi demokrasi hari ini. Bahwa ya dia sudah diatur dan semisal pakai pemaknaan demokrasi bahwa demos adalah rakyat dan kratos adalah kekuasaan yang berarti kekuasaan di tangan rakyat. Ya hari ini itu sudah dikendalikan oleh segelintir elit politik. Bagi gue pribadi sih kalau kita membaca alur ya sebelum putusan MK itu keluar ya, bagi gue di media massa sudah banyak lah yang membuat berita itu. Bagi gue pribadi, itu sebagai tiket Gibran maju itu ya tidak bisa disangkal bahwa, hal itu jadi satu bukti nyata lah. Di luar itu juga kan, Presiden Jokowi juga, akhirnya mengkonsolidasikan banyak, kantong-kantong pendukungnya semisal kayak Projo dan lain-lain. Akhirnya untuk mengarahkan dukungannya, yang sesuai itulah, ya meskipun ini terjadi di belakang meja lah, maksudnya bisa dilihat dari beberapa pemberitaan dan liputan media massa gitu. Gue pikir itu memang benar sebuah pemulusan dari Gibran sendiri untuk akhirnya dapat melanggeng maju ke bursa politik. Gue sebenarnya ya mungkin kalau dengan caranya yang baik, menurut gue ya oke-oke aja gitu. Karena kan mungkin dia memang sudah berpengalaman, tapi kalau kita lihat juga dari ke belakang dengan dia akhirnya masuk ke wali kota juga itu kan akhirnya ada tanda tanya ya di mana dia tuh pengkaderannya juga kurang, akhirnya dapat bisa masuk sebagai wali kota itu dengan ada dokumen-dokumen tertentu gitu kan. Itu kan akhirnya juga menurut gue dari situ aja tuh dia sudah bermasalah ya menurut gue, dan apalagi setelah dia akhirnya masuk sebagai cawapres, itu akhirnya juga ada putusan-putusan yang emang sebelumnya itu nggak ada, tapi karena dia ingin naik sebagai cawapres, tiba-tiba keputusan tersebut ada gitu. Kalau untuk Mas Gibrannya sih setuju-setuju aja, tapi mungkin untuk keputusan MK yang selalu mendadak dan sangat tiba-tiba itu sangat memberatkan sih bagi
ya cuman Gibran doang sih kayaknya yang dienakin. Setuju nggak setujunya gini, bukan terlepas dia anak presiden nggak anak presidennya. Kalau misalkan dia nggak anak presiden dan dia punya kapasitas dan kompetensi, itu nggak jadi masalah. Siapapun itu malah. Mau tuh dia misalkan oke umurnya batas 40 tahun atau dia sebagai wali kota. Kalau dia selama masih punya kompetensi, dia punya kemampuan, dia punya pengalaman. Karena muda aja nggak cukup menurut saya. Muda aja nggak cukup untuk membawa perubahan dan lain-lainnya atau untuk mewakili anak muda itu. Tapi emang tadi kompetensi, pengalaman, itu diperlukan gitu. Nah makanya 2 tahun jadi wali kota Solo menurut saya itu belum cukup gitu jadi pengalaman. Secara prestasinya apa, lalu juga secara pengalamannya apa yang telah dibuat gitu. Itu kan belum kompleks aja gitu kayaknya dilihatnya. Nah makanya kalau kita tarik tadi ke keputusan MK tadi itu gitu. Kita melihatnya kok seolah-olah ada keganjalan dalam putusan ini untuk melanggengkan lebih cepat aja nih Pak Gibran nih gitu ya, Mas Gibran nih gitu kan untuk jadi cawapres gitu. Kalau gue pribadi, sebenarnya sejauh ini semakin tidak semangat melihat politik nasional ya, karena ya gue pribadi merasa nggak nggak terserap aspirasi gue semisal sebagai anak muda. Ya kemudian hari ini juga ada satu sejenis paksaan bahwa semua Gen Z itu harus disamaratakan, bahwa semua Gen Z terlepas dari latar belakang sosial, kebutuhan dan lain-lain, itu punya gejala yang sama. Ya padahal yang gue lihat ya mau Gen Z, anak muda dan lain-lain, ya sebenarnya tetap terpengaruh semisal berangkat dari latar belakang ekonominya, sosial dan pasti punya kebutuhan masing-masing. Dan sejauh ini bagi gua, ya misal bicara Gibran, sebagai ya tadi, dia adalah, model politik anak muda, ya sebatas baru sampai ke komunikasi politiknya aja yang bergaya anak muda, dengan gayanya dia bercanda dan lain-lain. Sedangkan ya secara gagasan, ya bagi gue sih nihil ya. Saya pribadi berpikir realistis bahwa ketika saya berangkat dari masyarakat miskin atau kuintil 1 sampai kuintil 3, saya tidak akan mungkin untuk maju ke dalam kontestasi politik. Karena apa? Karena saya tidak memiliki modal yang cukup. Realitanya hari ini, kontestasi politik membutuhkan modal yang sangat besar sekali. Dan saya tidak mungkin melaju ke kontestasi politik itu. Tetapi ada hal-hal politis yang akhirnya saya lakukan atas kepentingan saya sendiri. Saya sebagai anak muda, anggap saja saya seorang mahasiswa yang juga bekerja sebagai ojol. Saya sebagai ojol terus-menerus untuk akhirnya melakukan diskusi-diskusi politis tentang kepentingan ojol sendiri misalkan. Nah, hal-hal itu kan akhirnya bisa kita lihat bahwasanya Gibran sendiri itu tidak membuat saya bersemangat untuk maju ke kontestasi politik karena dia tidak membawa keresahan saya. Tetapi saya tetap berpolitik dalam artian saya tetap mengusung apa yang jadi kepentingan, apa yang jadi kebutuhan saya sebagai anak muda, sebagai seorang mahasiswa, sebagai seorang pekerja juga. Seperti itu. Sebenarnya kalau dari gue sendiri jujur kayak nggak ada menggugahnya sih ketika dia akhirnya naik sebagai cawapres ya, karena kalau misalkan lihat visi misinya dia aja dengan Prabowo gitu, kayak dia hanya akan menyempurnakan aja gitu dari kebijakan-kebijakan sebelumnya. Dan menurut gue dengan naiknya dia, ya dia hanya sebagai generasi milenial yang akhirnya bisa duduk di cawapres, maksudnya menjadi cawapres gitu. Dan akhirnya juga dari visi misinya juga nggak membawa dampak apapun gitu untuk anak muda. Dan menurut gue ya gue sendiri nggak merasa tergugah sih dengan dia naik sebagai cawapres gitu. Kalau menurut gue lucu sih, karena nggak semua anak muda itu mau ke politik. Dan kalaupun ada anak muda yang mau ke politik, contohnya misal gue gitu, gue nggak bakal jadiin Mas Gibran buat jadi role model gue sih. Harapan saya untuk politik Indonesia ke depan ini, pertama mungkin lebih bersih. Kedua, kita harus coba melihat jauh ke depan bagaimana founding father kita mendirikan bangsa ini, apalagi pasca reformasi demokrasi Indonesia gitu. Dan sudah seharusnya itu dijaga gitu. Dan tindakan korupsi, kolusi, nepotisme, dinasti politik dan sebagainya, menurut saya itu mencederai isi daripada reformasi yang pernah dibangun. Harapan gue pribadi sih buat politik Indonesia ke depan ya, maksudnya ya bagaimana politik itu bisa hidup di masyarakat gitu loh. Dan partai politik bukan cuman akhirnya menganggap masyarakat itu sebagai objek untuk mendulang suara,
Kan karena, sebenarnya di sistem, demokrasi kayak gini kan, partai politik itu juga punya, fungsi untuk akhirnya mencerdaskan kehidupan perpolitikan masyarakat. Nah, lewat misal pengkaderan partai, dan itu kan semuanya udah dilangkahi hari ini. Gibran itu bisa jadi wali kota Solo tanpa melewati 3 tahun pengkaderan di PDI, dan itu kan ada dokumennya, di media massa. Ya hari ini pun ya misal kita percaya misal bicara partai politik pun nggak menjalankan fungsinya. Makanya, bagaimanapun ya masyarakat harus tetap kritis lah itu ya. Gue akhirnya memandang pemilu hari ini memang sangat tidak berintegritas dan justru mengecewakan demokrasi kita hari ini. Dan akhirnya imbasnya adalah kita anak-anak muda ataupun masyarakat lokal yang akhirnya tidak ikut dalam kontestasi politik tidak dapat akhirnya menyuarakan kepentingan kita sendiri. Nah, akhirnya pemilu itu cuma dikuasai oleh segelintir pihak yang akhirnya mereka punya kepentingan bisnis mereka sendiri dan memuluskan investasi asing untuk masuk ke Indonesia seperti itu. Harapan gue untuk politik Indonesia sih semoga harusnya bisa lebih baik lagi ya, karena menurut gue malah makin kesini malah makin berantakan. Terlebih lagi akhirnya MK yang dianggap sangat berintegritas ternyata malah ada kepentingan politik di dalamnya. Bisa kita lihat dari keputusan gugatan kemarin, menurut gue itu udah ada kepentingan politik sih di dalamnya gitu. Oke, kedepannya mungkin buat MK lebih transparan lagi sama hasil keputusan-keputusannya, jangan gampang berubah dan jangan terpengaruh sama keluarga, kerabat. Kalau bisa mengesampingkan itu sih, karena harusnya profesional aja Pak Anwar.